Ada sebuah cerita dari Surabaya. Cerita ini tentang sebuah rumah kosong di kawasan elit Puncak Permai Darmo, Sukomanunggal. Berpuluh tahun tak berpenghuni, rumah ini seperti jadi tempat bermain makhluk-makhluk gaib. Beberapa warga mengaku sering melihat penampakan makhluk tersebut dalam wujud kasat mata atau suara. Kami penasaran, ada cerita apa di balik sisa kemegahan yang terbengkalai ini? Kita melakukan proses minimalisasi pertama, kita belum mendapatkan informasi mengenai rumah ini ya. Justru makhluk yang mengaku-ngaku menguasai tempat ini sebelum adanya bangunan ini. Kalau menurut Pak Hakim sendiri itu seperti apa? Tadi cukup menarik ya dialog-dialog kita gitu, yang mengaku sebagai manusia itu padahal jin semua, dan mereka mencoba untuk menutupi, ada sesuatu menutupi. Saya curiga gitu dengan adanya ruangan ini yang kecil itu, mudah-mudahan nanti bisa kedeteksi, bisa itu ruangan apa sebenarnya dan ada misteri apa di rumah ini gitu. Kita akan coba ke sana ya. Di lokasi ini, dan sini memang dari segi bentuk lokasi ruangan itu menggambarkan sesuatu lah gitu. Cuma saya nggak bisa katakan 100% gitu. Yeah. Cuman ini sebuah misteri yang mudah-mudahan nanti kita mendapatkan makhluk yang cocok sehingga bisa menggambarkan ini tuh apa gitu. Tiba-tiba Bisa Anda ceritakan sejarah dari rumah kosong ini seperti apa dulunya? Anda bisa bicara kan? saya bergidik menatap matanya. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Dani. Kenapa Anda sampai dan teman-teman Anda menempati lokasi ini? Saat kami berdialog, tiba-tiba mediator lain kehilangan kesadaran. Apa yang akan terjadi? Tetap di Dua Dunia. Kenapa Anda sampai dan teman-teman Anda menempati lokasi ini? Saat kami berdialog, tiba-tiba mediator lain kehilangan kesadaran. Tapi makhluk yang merasuki Umi malah tertawa bangga. Kenapa ya tiba-tiba masuk itu? Apakah ingin menyampaikan sesuatu? Anda tahu maksudnya apa? Main juga. Main. Kita ngobrol dulu aja, habis itu baru main-main, nggak apa-apa. Apa yang kira-kira Anda bisa berikan sama kami? Informasi apa yang bisa Anda berikan pada kami? Kenapa sih rumah ini menjadi mitos keangkeran yang begitu yang begitu terkenal di wilayah Surabaya ini? Apa sengaja memang Anda melakukan hal-hal agar manusia menghormati Anda, manusia takut kepada Anda? Terus? Semuanya pergi. Jauh. Terus? Lalu apa yang terjadi? Anda sendiri udah lama tinggal di sini? Apa yang membuat mereka datang Anda itu ke sini? makhluk sebangsa Anda itu tertarik untuk menempati tempat ini? Bermain. Mungkin nggak sekedar bermain kali ya? Ada sesuatu hal lebih menarik pasti ada selain sesuatu. Bermain. Jadi mereka sengaja dipanggil? Itu semua kok. Berarti
cuma ingin membutuhkan mencari sebuah informasi untuk dapat meluruskan, mengambil hikmah dari dialog antara kami dengan sebangsa Anda. Sebangsa Anda hanya mengganggu orang-orang yang menempati tempat ini atau orang-orang yang melintasi Bukan. tempat ini? Iya. Kenapa Anda bilang manusia juga teman Anda? Kan kita berbeda dunia. Jadi pula tidak semua manusia bisa melihat sejenis Anda kan? Iya. Juga anak-anak pemuda-pemudi itu teman-teman kami. Kenapa Anda bisa Senang bermain di sini. Maksudnya apa yang mereka lakukan di sini? Enak. Jadi Anda senang malah kalau istilahnya berteman, berkumpul atau dekat dengan orang-orang seperti itu. Iya toh. Kalau Anda sini sejenis apa sih? Ada saya. Ya, Anda makhluk gaib sebangsa jin. Iya, yang Allah ciptakan juga seperti manusia untuk beribadah sebenarnya. Tapi banyak dari golongan Anda yang kafir, ingkar kepada Allah. Bahkan banyak juga yang tidak mengenal siapa itu Allah. Anda tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa? Lalu sampai kapan Anda menempati tempat ini? Gimana kalau rumah ini saya rubuhkan aja? Ini pada dibanding jadi rumah hantu, mendingan jadi rumah manusia, bisa dimanfaatkan. Biar aja. Atau dibangun sebuah pengajian, Ada yang berani. di sini bangun sebuah pesantren. Tidak. Kenapa? Tidak ada berani. Iya, kenapa? Karena ada kami di sini. Berarti kalau ada yang ingin memanfaatkan tempat ini Anda ganggu ya? Kalau ada takut kami. Tenang. Kalau kami nggak takut, Jadi maksudnya maka lebih bagus tempat ini dijadikan sebagai, kalau perlu jadi masjid. Kenapa? Biar Anda juga bisa tinggal di dalam masjid. Dulu sering terjadi kesurupan, itu ulah Anda atau ulah siapa itu di lokasi ini? Ya, kami lah. Kami itu kan hebat. Anda akan terus melakukan gangguan? Terus? Terus tidak akan berhenti. Tapi Anda yang perlu Anda ingat bahwa Anda tidak bisa menggoda, mengganggu orang yang beriman, yang hatinya bersih, yang selalu mengamalkan ajaran Islam, selalu membaca Quran, selalu tunduk dan patuh Wis toh? terhadap aturan Allah. Wis toh? Betul nggak? berarti intinya tidak semua orang bisa Anda ganggu. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan orang yang suka maksiat itu menjadi teman Anda betul-betul ya. Oh iya, teman itu teman sejati. Oh, teman sejati. Iya. Tapi temannya sebangsa Anda aja. Saya itu bangsa Anda itu banyak yang lebih kenal dengan kami. Begitu. Ya, mudah-mudahan dialog ini bisa menjadi pelajaran. Jangan. Wis. Kenapa? Teman itu sangat bangga. Kenapa bangga? Kenapa? Dulu itu, Hmm. kalian itu Hmm. dari dulunya itu kalian itu makhluk yang sempurna. Siapa? Manusia. Iya, manusia adalah makhluk sempurna yang Iya, diciptakan betul. Allah. Ternyata itu tidak. Buktinya saiki akan terjadi rumah aku. Itu kan Ya, mungkin ada sebagian manusia seperti itu, tapi tidak dengan kami. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. sombongnya. Bukan sombong. Kalian itu datang kemari dan kalian itu menjemput saya. Yang kami perlukan kan informasi untuk meluruskan sesuatu yang bengkok, memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang Anda, tentang sepak terjang Anda. Urusannya apa mengene wis selesai. Lah ini juga urusan kami ini.
Wis lunga, wis lunga. Oke, Anda keluar ya. Saat Pak Hakim berusaha menyadarkan Umi, dia malah memberontak. Iya, kita pergi tapi Anda tinggalkan tubuh Umi dulu. Allah hayya wa la Wis. wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samawati. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samawati wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samawati wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samawati wa huwas samiul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kami memang bisa menyadarkan Umi. Namun perangainya masih membuat kami bertanya-tanya. Dia seperti menggenggam sesuatu yang tak kami lihat. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Tetap di dua dunia. Umi seperti di bawah kendali energi lain. Anda siapa ini? Pak, mengapa Anda harus mengusik saya di sini? Ada sesuatu yang Itu tidak harus dibuka. Anda memang penghuni ruangan itu dari Ya. dulu. Ya, Anda kenal persis dengan apa? Yang punya rumah. Ini. Ya. Iya. Anda tahu apa yang terjadi terhadap mereka? Betul kalau mereka itu katanya mati tenggelam. Betul. Anda yang mendampingi mereka atau secara Tidak. garis besarnya Anda yang memberikan kekayaan kepada mereka? Ya, betul. Dengan cara seperti apa? Ikatan di antara kami. Ikatan seperti apa yang Anda maksud? Kami memberi, kami menerima. Anda memberi apa kepada mereka dan Anda sendiri menerima apa dari mereka? Ibu. Memberi rumah besar ini, Kekayaan, harta benda. kalung emas, perhiasan. Ya, betul. Terus Anda dapat apa itu? Apa yang Anda dapatkan dari mereka? Darah. Jadi memang benar ada sebuah perjanjian apa antara manusia dan makhluk jin itu bisa seperti itu. Anda bisa memberikan apa yang menjadi keinginan manusia selama manusia itu juga bisa memberikan apa yang diinginkan oleh makhluk sejenis Anda. Bisa. Iya. Betul. Lantas kenapa kok keluarga ini apa namanya? Bisa meninggal semua. Iya. Apa karena ulah Anda atau memang udah takdir Allah? Manusia sendiri yang memilih. Kenapa? Hitam, putih, kanan, kiri, baik, buruk. Iya. Tergantung dari manusia sendiri. Mau memilih jalur yang mana? Ya. Dia mencoba melarikan diri dari kami. Buktinya sampai saat ini tidak ada yang berani untuk merebut di sini. Kenapa memang? Karena ini adalah milik kami. Tapi apakah pernah ada orang yang menginginkan rumah ini? Betul. Apa yang terjadi sama mereka? Tidak ada kenyamanan di rumah ini. Tapi kan tidak ada hubungannya dengan Anda atau tidak melakukan perjanjian terhadap Anda dan bangsa Anda. Dan ini bukan haknya mereka. Anda sampai kapan mau tinggal di sini? Selamanya. Kenapa Anda tidak kembali ke alam Anda gitu? Ini sudah tugas saya, Seperti itu ya. pengabdian saya. Oh, seperti itu. Apa yang terjadi ketika kalau misal rumah ini dihancurkan itu, dibangun rumah yang baru, apakah Anda ingin tetap tinggal di tempat ini? Kami hanya akan mengusik orang-orang yang
Betul. Jadi Anda senang ya dengan orang yang serakah, ambisius, sehingga menghalalkan segala cara. Sebagian makhluk sini memang demikian. Seperti Dari itu. kalian sendiri, manusia sendiri yang menciptakan hal-hal seperti ini. Satu lagi yang mungkin yang jadi pertanyaan bagi saya gitu, bahwa sebangsa Anda itu tidak bisa menggoda dari bangsa saya, manusia yang beriman, berilmu dan beramal. Itu mungkin kata-kata terakhir dari saya. Musuh kami adalah gimana? Iya, saya tahu Anda itu makhluk yang cerdas, karena makhluk sejenis Anda, golongan Anda itu nggak sembarangan, pasti cerdas, bukan makhluk liar. Anda ini makhluk terdidik dan mempunyai fase-fase dalam menjerumuskan manusia, tingkatan itu beda. Maka bahasa Anda itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang tadi. Tapi ingat, kunci seperti itu Anda nggak akan mungkin bisa menggoda orang yang beriman, yang berilmu dan beramal. Masih banyak manusia yang membutuhkan kami. Ya, silakan saja Anda menggoda orang-orang yang tidak beriman, yang tidak berilmu dan tidak beramal. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi mereka untuk memperkuat iman, mempertebal ilmu. Manusia yang bodoh Dan tidak akan memperbanyak belajar amal. dari keadaan ini. Sekarang Anda keluar ya. Saya rasa Anda bisa keluar dengan sendiri. Oh boleh. Kali ini kami benar-benar bisa menyadarkan Umi. Ya, Pak Hakim, dari liputan kita malam ini di rumah angker ini, rumah hantu, apa yang bisa kita ambil? Ada beberapa pelajaran hikmah yang kita bisa ambil. Yang pertama, bahwa rumah ini rumah hantu memang betul adanya. Karena apa ya, situasi rumah seperti itu, nggak kerawat, lembab dan lain sebagainya. Secara otomatis juga bisa mengundang makhluk-makhluk gaib untuk mendiami tempat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang sebuah fenomena di tengah masyarakat ya. Kita mendapati lagi, walaupun ini istilahnya belum bisa kita ambil sebuah kebenaran tentang kejadian si pemilik rumah itu, cuman memang realitanya seperti itu gitu. Masih ada dari golongan kita manusia yang mencoba untuk membuat sebuah perjanjian dengan makhluk gaib, entah untuk pesugihan, entah untuk jabatan dan lain sebagainya, dan itu membuat nyaman, membuat senang makhluk-makhluk gaib yang pada akhirnya menjerumuskan hati orang yang membuat perjanjian dengan melakukan segala hal gitu. Intinya adalah sekali lagi bahwa dari kunci itu semua agar diri kita terbebas dari gangguan mereka adalah keimanan, ilmu dan amal. Jadi 3 faktor itu harus selalu ada dalam kehidupan kita. Karena hanya itulah yang membuat sinar dalam kehidupan kita terang, sehingga kita dalam melangkah itu enak. Gitu, nggak ragu lagi, nggak melangkah dalam kegelapan, nggak perlu meraba-raba lagi karena adanya keimanan, ilmu dan amal. Sekali lagi, mitos ini rumah hantu bagi masyarakat Surabaya jangan dibesar-besarkan. Karena makhluk gaib juga senang gitu loh. Ketika ada satu mitos dibesar-besarkan, kita menghormati, kita takut terhadap keadaan seperti itu, mereka merasa bangga. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih Pak Hakim. Oke. Sekali lagi, sebuah pelajaran buat kami. Tuhan satu-satunya tempat bergantung segala persoalan, bukan makhluk yang lain. Bahwa sebangsa Anda itu tidak bisa menggoda dari bangsa saya, manusia yang beriman, berilmu dan beramal. Itu mungkin kata-kata terakhir dari saya. Musuh kami adalah gimana?